Oke, kita lanjut ya. Tadi lampu mati. Nih, mati juga ininya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah tentang pengelolaan hutan. Nih. Jadi di sini ada model matrik untuk pengelolaan hutan di sini ya. Nah, di sini pohon-pohonnya itu nanti dikelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan tingginya. Jadi ada kelasnya berdasarkan tinggi. Ada istilah di sini hasil berkesinambungan ya. Hasil berkesinambungan optimal dari panen secara periodik. Jadi ada periodik itu ada waktu tertentu gitu ya. Dapat dihitung jika pohon-pohon dari kelas ketinggian yang berbeda punya nilai ekonomis yang berbeda. Jadi dibedakan, misalnya yang sekian meter, katakanlah 5 meter, itu nanti nilai atau harganya itu berbeda dengan yang misalnya 6 meter, berbeda dengan 7 meter, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kelas kelas dengan ketinggian yang berbeda mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini bahasa lainnya adalah harga ya, harga. Nah, pohon-pohon dengan tinggi yang berbeda itu seperti dikatakan tadi nanti nilai ekonomisnya berbeda atau harganya berbeda. Nah, kita misalkan di sini terdapat n kelas harga berhubungan dengan interval ketinggian ya. Jadi ada n kelas. Kelas pertama terdiri dari bibit ya, bibit. Kelas itu pertama bibit dengan ketinggian dari 0, maksudnya ini bibit ya, 0. 0 itu kan mungkin masih biji gitu ya, belum ada ketinggiannya 0 sampai H1. Nah, itu tidak mempunyai nilai ekonomis, jadi belum memiliki harga. Nah, ini ininya. Ya, di sini kelas pertama itu kita namakan bibit ya. Nilai ekonomisnya atau harganya dalam satuan mata uang bisa misalnya rupiah, bisa dolar, euro, dan sebagainya. Itu enggak ada. Ya. Interval ketinggiannya dari 0 kita katakan sampai H1. Terus kelas yang kedua, harganya atau nilai ekonomisnya adalah P2. Ya. Itu dari H1 sampai H2 ya. Lihat di sini intervalnya. Kalau intervalnya interval kurun siku seperti ini artinya H1-nya masuk. H2-nya enggak. Misalnya 5 di sini 5 10. Ini 5-nya masuk, 10-nya enggak. Jadi misalnya 9,99 seperti itu. Jadi enggak nyampe 10 ya. Demikian juga yang ketiga dari H2 sampai H3 dan seterusnya. N-1 kalau N-1 berarti hanya H N-nya dikurang 2 ya, N dikurang 2 sampai H N dikurang 1, terus yang terakhir itu yang ke kelas ke N kita namakan harganya PN, itu mulai dari bukan mulai tapi untuk H N-1 sampai tak terhingga ini bukannya bermaksud tingginya setinggi-tingginya bukan, tapi kita tidak bisa menentukan ya berapa batas yang terakhirnya. Jadi tidak bisa kita tentukan tinggi yang terakhirnya berapa gitu ya, bukan sampai menjulang ke langit, bukan, tapi ini tidak bisa kita tentukan berapa gitu ya. Nah, ini kita misalkan XI, I-nya dari 1 sampai N, jadi ada X1, X2, X3, sampai seterusnya sampai N, itu jumlah pohon dalam kelas ke I yang tidak ditebang pada saat panen. Ya. Nah, untuk membuat kebijakan pemanenan berkesinambungan, maka setiap habis panen, hutan itu akan dikembalikan pada suatu konfigurasi tetap. Jadi supaya dia ini ya tidak yang namanya bersambungan, artinya ada penerus gitu ya. Jadi ketika kita panen nanti ditanami lagi, panen ditanami lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini istilah berkesinambungan. Nah, terus jumlah total pohon di dalam hutan itu tetap ya. Jadi kalau kita misalnya pohonnya ada katakanlah ada 1000, nanti kita panen misalnya 500, nanti kita tanam 500 juga. Kita panen 200, kita tanam 200. Jadi jumlah pohonnya itu tetap totalnya. Kita katakan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai Xn itu sama dengan S. Jadi S ini adalah total pohon di dalam hutan. Nah, kita misalkan di sini ada GI. GI itu istilahnya fraksi dari pohon-pohon di dalam kelas ke I yang tumbuh menjadi kelas ke I tambah 1. Jadi kalau misalnya kelas kedua, berarti dia tumbuh menjadi, kalau tambah 1 berarti menjadi kelas ketiga. Kalau ke-5 berarti kalau tambah 1 dia akan tumbuh menjadi kelas ke-6. Nah, kita dengan asumsi bahwa
sebuah pohon itu dapat meningkat paling banyak 1 tingkat lebih tinggi dalam periode pertumbuhan, maka diperoleh 1 dikurangi GI. Jadi seperti saya dikatakan tadi, misalnya 5 dari 5 menjadi 6, dari 6 menjadi 7, dari 7 menjadi 8, jadi dia tidak lompat. Itu asumsinya, dia meningkat paling banyak 1 tingkat. Nah, jadi sini 1 dikurang GI. 1 dikurang GI ini adalah fraksi dari pohon di dalam kelas GI yang tetap berada di dalam kelas GI dalam 1 periode pertumbuhan. Nah, di sini ada matrik pertumbuhan, perhatikan di sini. Ini namanya diagonal utama ini ya. Jadi dia matriknya adalah N kali N, matrik bujur sangkar ya. Jadi jumlah baris dengan jumlah kolomnya sama. Terus di sini di diagonal utama ini adalah 1 dikurang G1, 1 dikurang G2, dan seterusnya. Terus di bawah diagonal utama ini, inilah disebut dengan G1, G2, G3, dan seterusnya sampai Gn-1. Jadi G1, G2, dan seterusnya itu letaknya ada di bawah diagonal utama. Ya. Nah, hasil berkesinambungan untuk yang terbesar ya, untuk nilai yang terbesar itu kita pilih YLDK. Nah, K-nya itu mulai dari 2. Kenapa dari 2? Karena yang pertama tadi tidak memiliki nilai ekonomis ya. Nah, di sini YL DK-nya itu adalah PKS ya, PKS per 1 dibagi G1 ditambah 1 dibagi G2 dan seterusnya. Nah, P tadi nilai ekonomis atau harga ya. Nah, nilai K ini berkaitan dengan nomor tingkat dari kelas yang dipanen seluruhnya ya. Nah, ini contoh ya supaya lebih jelas, contohnya seperti ini. Ini ada matrik pertumbuhan. Perhatikan di sini, ini G1, G2 lihat di sini. Kalau di given ini ya diberikan dari soal ya. Dia nilainya antara 0 sampai ini ya. Dia kurang dari ini ya, kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0 di sini ya. Ini 0,28, 0,31, 0,25. Kalau ditanya dari mana, ini diberikan dari soal. Nah, ini G1, G2, dan seterusnya. G3, G4, G5. Nah, yang di atas ini adalah 1 dikurang G1, ini 1 dikurang G2. Artinya apa? Kalau 2 ini kita tambahkan, dia nilainya harus 1. Ini 0,28 ditambah 0,72, itu nilainya harus 1. Kenapa? Karena diagonal utama ini diperoleh dari 1 dikurang ini. G1, yang ini 1 dikurang 0,31, yang 0,75 ini didapat dari 1 dikurang 0,25, terus 0,77 didapat dari 1 dikurang 0,23, ini juga. Nah, terakhir di sini nilainya 1 ya. Terus komponen-komponen lainnya atau elemen-elemen lainnya di sini nilainya harus 0. Jadi yang ada isi itu hanya diagonal utama dengan yang di bawah diagonal. Itu untuk matrik pertumbuhan. Sudah ketentuannya seperti itu. Sekali lagi nilai-nilai ini diberikan dari soal ya. Nah, ini sudah ada misalkan harganya ya. Nah, ini misalkan harganya seperti ini ya. P namanya tadi. Nih, misalkan harga untuk setiap pohon pada 5 kelas ketinggian teratas ya. 5 kelas ketinggian teratas. Jadi dimulai dari 2 dia. 2 tapi jumlahnya 5. Lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari P2, P3, P4, P5, P6. Karena 5 kelas teratas berarti dari P2 dimulai sampai P6. Bukan dari P1 karena P1 tadi untuk bibit tidak ada nilai. Kenapa 5 kelas ketinggian teratas? Ada 5 ini kelasnya. Ini kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5. Nah, jika jumlah seluruh pohon adalah 1000, ya, kelas mana yang harus dipanen seluruhnya untuk mendapatkan hasil kesinambungan optimal dan berapa maksudnya nilai ekonomis atau harga yang kita peroleh. Nah, ini diketahui ya. Diketahui. Ini harusnya dari soal ya, penyelesaian diketahui G1-nya tadi dari soal kita tahu ya, dari soal tadi G1-nya 0,28, G2-nya 0,31, G3-nya 0,25, G4. Nah, dari sini nilainya tadi G-nya nih ya. Ini G-nya. Ini G1, G2, G3, G4, G5 gitu ya. Nah, itu dari soal seperti itu. Terus tadi jumlah seluruh pohon adalah 1000, berarti S kecil 1000. Nah, ini rumusnya YL DK PKS seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini.
Nah, untuk YLD2, mulai dari 2 dia berarti 50 dibagi 1 per, ini rumusnya tadi, nih, ya. PK kali S, ya, P kelas ke K, ya, I kali S, 1 per G1 ditambah 1 per G2 sampai 1 per GK dikurang 1, jadi sampai GK dikurang 1. Nih, jadi 50 per 1 per G1. Kenapa G1? Karena di sini 2. Karena kalau 2 di sini sampai G1 saja. Nah, ini kita misalkan, bukan misalkan, ini kalau dihitung 14S. Jadi ini dibagi ya 50 S dibagi 1 per 0,28 itu dihitung dulu berapa. Nanti dihitung. Nah, di LD3 berarti dia sampai 1 ya. 1 per 0,28 ini G1, 1 per G1 ditambah 1 per G2. Sampai G2 aja, karena di sini 3. Nah, ini 100 ya, S. Terus di LD4-nya berarti G1, G2, G3. 1 per G1, 1 per G2, 1 per G3. Nah, seterusnya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat nih nilainya. Ini harusnya ada S ya. Nah, ini ada S. Tolong diingatkan di catatannya ini ada S. Seperti itu ya. Masing-masing ada S semua. Jadi jangan nanya kenapa ini nggak ada S, ada semua S-nya, cuma kurang diketikannya. Nih, kita lihat dari sini. Kita lihat di sini mana nilai yang tertinggi ya, atau nilai yang terbesar di sini adalah YLD3. Nah, YLD3 ini nilai tertinggi. Jadi kelas yang harus dipanen seluruhnya untuk mendapatkan hasil berkesinambungan optimal itu adalah kelas ketiga, YLD3. Berarti kelas ketiga. Berapa hasilnya? Hasilnya tadi ini 14,7. S itu berapa? S tadi kan 1000, tinggal kita masukkan aja 1000. Kenapa di sini enggak kita langsung kasih 1000, nanti 50 misalnya dikali 1000 gitu ya, S-nya langsung dimasukkan nilainya. Nanti bukan membingungkan, angka-angkanya nanti banyak gitu ya, lebih baik kita terus SS aja dulu, nanti terakhir kita pilih mana, baru kita kalikan dengan S-nya 1000 seperti ini. Karena ini dalam dolar ya. Jadi 14.700 dolar. Nih. Ini nilainya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Inilah materi kita ya. Saya rangkum dari materi yang ada di buku. Ini rumusnya. Nah, ini ya. G1, G2 sampai G. Nih. G-nya sampai G5 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Ini siapa yang nggak masuk ya? Harusnya 53, ini ada 50 ya. Kita 50. Kita absen dulu ya. Jika saya panggil, buka ininya ya, mikrofonnya. Sekarang juga buka mikrofon ya, buka mikrofonnya. Adinda. Hadir Bu. Hadir Bu. Adinda. Hadir Adis. Bu. Adis ada Adis. Hadir Bu. Afia. Speaker kan. Afia ada. Afia ada Bu. Afia, mana Afia? Ada Bu. Afia ada. Oke. Ya, nanti orangnya nggak ada, misalnya, atau diganti dengan siapa ya? Alfida? Hadir Bu. Alfida. Alia? Alia hadir Bu. Oke. Aliora. Nasiwa Sabrina. Hadir Bu. Aliora hadir Bu. Amanda? Hadir Bu. Ada Amanda. Hadir Bu. Oke. Amanda ada, terus siapa lagi nih? Angelina? Angelina hadir Bu. Anita? Anita hadir Bu.